Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Kali ini bertemu lagi dengan saya, Yulianti Fadila, seorang mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 29021500050 dan saya pun berasal dari Prodi Akuntansi. Dan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah PPKN dengan judul Geopolitik Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Fitra Mulyanti MPD. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui tentang geopolitik Indonesia, langsung saja simak video ini sampai habis ya. Terima kasih. Pertama-tama kita harus memahami dulu nih, apa itu geopolitik Indonesia. Geopolitik atau geopolitics berasal dari kata geo dan politik. Geo berasal dari kata bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politeia. Poli artinya kesatuan masyarakat dan theia artinya urusan. Geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu bumi politik terapan atau applied political geography. Berikutnya adalah teori geopolitik. Teori geopolitik ini terdiri dari beberapa teori nih teman-teman. Di antaranya yaitu teori geopolitik Friedrich-Resel. Friedrich-Resel berpendapat bahwa negara diibaratkan sebagai organisme yang hidup. Ketika ruangan hidup semakin luas, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Teori ini pun populer sebagai teori organisme atau teori biologis. Selanjutnya adalah teori geopolitik Sir Halford Mackinder. Teori geopolitik Sir Halford Mackinder, pokok teori Mackinder menganut konsep kekuatan darat dan mencetuskan wawasan benua. Teorinya menyatakan barang siapa dapat menguasai daerah jantung, yaitu Eurasia, Eropa, dan Asia, akan dapat menguasai pulau dunia, yakni Eropa, Asia, dan Afrika. Berikutnya ada teori geopolitik Karl Haushofer yang berpendapat bahwa pada dasarnya dunia terbagi menjadi 4 kawasan benua dan dipimpin oleh negara adidaya. Selain itu, ada beberapa teori geopolitik juga yang lain seperti teori geopolitik Rudolf Kjellén, teori geopolitik Sir Walter Illich dan Alfred Teilhard, teori geopolitik William Michel, Albert Sarsky, Giulio Douhet, dan John Frederick Carlos Fuller, dan yang terakhir adalah teori geopolitik Nicholas G. Spykman. Berikutnya adalah wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Ada 4 latar belakang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, falsafah Pancasila. Yang kedua, aspek kewilayahan Nusantara. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Dan yang keempat atau yang terakhir, aspek kesejarahan. Adapun kedudukan wawasan Nusantara yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional yang dimaksud atau dikenal juga sebagai wawasan nasional dan wawasan kebangsaan juga dijelaskan sebagai cara pandang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Dan kedudukan wawasan Nusantara juga bisa dalam paradigma nasional yaitu stratifikasi wawasan Nusantara dalam paradigma nasional adalah kedudukan wawasan Nusantara sebagai landasan agar tidak terjadi penyimpangan pada bangsa Indonesia. Stratifikasi wawasan Nusantara dalam paradigma nasional antara lain: 1. Wawasan Nusantara merupakan visi nasional berkedudukan landasan visional. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara yang berkedudukan landasan konstitusional. Yang ketiga, Pancasila merupakan ideologi, falsafah bangsa, dan dasar negara yang berkedudukan landasan ideal di negara Indonesia.
Yang keempat, GBHN merupakan strategi politik nasional atau kebijakan dasar berkedudukan landasan operasional. Dan yang kelima atau yang terakhir, ketahanan nasional merupakan konsepsi nasional berkedudukan landasan konsepsional. Selanjutnya, asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat terhadap kesepakatan. Lalu, fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai dorongan, motivasi, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan. Kemudian, tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional. Adapun unsur-unsur dasar wawasan Nusantara yaitu 1. Wadah, yang kedua isi, dan yang ketiga adalah tata laku. Dan arah dan sasaran wawasan Nusantara yaitu yang pertama, arah pandangan ke dalam, mengandung makna bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha dalam mencegah dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan suatu konflik bangsa dan harus memelihara persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan Tunggal Ika. Dalam arah pandangan ke dalam memiliki tujuan mewujudkan suatu persatuan dan kesatuan dalam kehidupan nasional, baik dalam aspek alamiah atau aspek sosial. Dan yang kedua, arah pandangan keluar, mengandung makna bahwa dalam kehidupan internasional, bangsa Indonesia harus berusaha dalam menjaga kepentingan nasional untuk semua aspek kehidupan agar dapat menciptakan tujuan nasional yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan adapun implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, implementasi dalam kehidupan politik, yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi, yang ketiga, implementasi dalam kehidupan sosial, dan yang keempat atau yang terakhir, implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Ada pula tantangan implementasi. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat, dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning, sedangkan untuk negara berkembang dengan top-down planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Kondisi nasional atau pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Lalu yang kedua adalah era baru kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri. Sedangkan menurut Lester Thurow dalam bukunya The Future of Capitalism menyatakan untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan antara paham individu dan paham sosialis. Yang ketiga, globalisasi. Perkembangan iptek akan mempengaruhi pola-pola sikap dan pola tindakan masyarakat dalam aspek kehidupan. Kenichi Omae dalam buku Borderless World dan The End of Nation State menyatakan dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap. Perkembangan iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas dapat merupakan tantangan wawasan Nusantara, mengingat perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat atau yang terakhir adalah kesadaran warga. Kesadaran warga negara dapat dilihat dari pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban, di mana manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan, serta kesadaran bela negara yang berguna dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dengan cara melakukan perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai iptek, meningkatkan kualitas sumber daya alam, transparan, dan memelihara persatuan. Baik teman-teman, sekian penjelasan saya tentang geopolitik Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.